Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa salli ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sama-sama marilah kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di pagi hari di ibadah subuh pada 16 Oktober 2021 atau pada kalender Hijriah itu 9 Rabiul Awal pada 13 Hijriah. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Allah mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan keluarganya, sahabatnya, serta kaum muslimin yang tetap istiqomah melaksanakan apa yang disampaikan maupun yang dicontohkan oleh beliau. Hadirin yang kami muliakan, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Kiai Haji Fahmi Salim Jubair, pentempat penceramah pada hari ini. Beliau adalah atau tema pada saat ini adalah penyesatan agama zaman now. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ar-Rahman alam Al-Quran alam Al-Quran alam Al-Quran Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal hakim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Hadirin yang majlis ilmu dan zikir Mas dari rahmat Allah. Pertama-tama dan yang paling utama adalah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Hari ini kita masih tetap diberikan nikmat yang sangat luar biasa, adalah nikmat bisa berkumpul, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat ihsan. Itu yang harus kita syukuri. Dan tadi kita telah melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan mudah-mudahan sebelum jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumpul RT 1 dengan RT 17 44 kakak kali 17 penuh. Nah, ini berarti ada satu tolak ukur masih dibagi dalam rangka makroja pintuan di Papua bisa jumlahnya masih penuh. Juga para ketua DKM, alhamdulillah wa syukurillah dan telah berpartisipasi aktif ketua DKM dari RW 1 sampai RW 10 ya, kecuali RW 10 yang tidak punya masjid atau sekolah yang baru dibangun ya kan, itu juga harus hadir. Paling terbaik waktu dan tempat kita silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin hadirat jamaah Masjid Al-Istiqomah dan seluruh masjid yang tergabung dalam forum komunikasi musola dan masjid Jakarta Timur, wabil khusus di Kelurahan Malakasari. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur pada pagi hari ini di waktu subuh, waktu yang penuh dengan keberkahan, yang memulai hari kita dengan ibadah. Kita mulai hari kita dengan silaturahim, menuntut ilmu. Udah lama kita nggak berjumpa, udah lama kita nggak bisa berkumpul. Semuanya sudah digariskan di Lauhil Mahfuz. Ada makhluk yang namanya corona. Lu percaya kagak percaya, pokoknya begitu dah. Iya Pak ya? Ya percaya aja udah. Mau kemana aja, ntar mau ke mall, mau keluar kota, ya itu kudu vaksin. Betul? Betul? Ya percaya aja udah. Mari kita doakan pertama buat saudara-saudara kita kaum muslimin dan muslimat yang dalam waktu 2 tahun, hampir 2 tahun ya. Mungkin ada yang sudah berpulang ke rahmatullah. Banyak. Ada berapa di sini? Jamaah. Ya. Makanya nikmat sehat mesti kita syukuri. Protokol kesehatan mesti kita pakai. Tapi juga jangan lupa protokol Allah. Protokol iman. Karena ini juga yang akan memicu dan melahirkan imunitas tubuh kita. Amin ya rabbal alamin. Sambil kita protokol kesehatan, juga kita tawakal kepada Allah, kita menjaga keimanan kita agar imunitas tubuh kita juga semakin membaik. Dan insya Allah mari kita sama-sama berdoa. Kita baca ummul kitab suratul Fatihah. Mudah-mudahan pandemi corona ini bisa berkurang jauh, jadi penyakit endemi aja, jadi pilek-pilek aja udah. Ya, insya Allah jangan sampai mematikan. Amin ya rabbal. Dan saya baru dapat kabar dari Arab Saudi tadi pagi, tadi malam mulai ada perenggangan protokol kesehatan. Jadi sholat di Masjidil Haram udah mulai rapat lagi. Alhamdulillah. Dan mulai besok hari Ahad tanggal 17 Oktober ya,
itu dimulai kehidupan normal baru, udah pada nggak pakai masker. Amin. Ya Rabbal. Tapi kita mesti tetap waspada. Itu Saudi. Jadi mudah-mudahan kita bisa umroh lagi. Amin. Bisa jamaah haji tahun depan pada berangkat. Amin. Ya Rabbal. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Sumber dari kalamullah, firman Allah yang tidak bercampur dengan ucapan, pikiran, dan konsep-konsep buatan manusia. Islam sebagai agama wahyu ini adalah karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena satu-satunya agama wahyu yang final dan otentik, yang tersisa cuma satu di dunia ini. Dan memang dari dulu, dari zaman Nabi Adam, agama Allah cuma satu, yang diridhoi oleh Allah, yang dibenarkan oleh Allah. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dinan. Cuma satu agama yang dibenarkan dan diridhoi oleh Allah, yaitu agama Islam. Inilah agamanya para nabi dan rasul. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah, kita punya agama wahyu yang dijaga kemurniannya oleh Allah Ta'ala langsung. Al-Quran dijaga keasliannya oleh Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr ayat 9. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami pula yang akan menjaganya. Alhamdulillah. Gak ada ditemukan Al-Quran yang ada di Indonesia dengan yang ada di Australia, yang ada di Jepang, yang ada di Afrika, yang ada di Amerika, yang ada di Eropa. Di kolong langit semua Quran isinya sama. Alhamdulillah. Hurufnya, ayatnya, jumlah suratnya, jumlah juznya, ya segitu-gitu aja dari zaman baheula. Woi, alhamdulillah. Ada mungkin cara bacanya yang berbeda, cara bacanya, qiraatnya memang berbeda. Ada. Kita mengenal dalam ilmu Al-Quran itu ada yang namanya ilmu qiraat Al-Quran. Ada 10 qiraat yang masyhurah, 7 yang mutawatir. Yang kita pakai di Indonesia adalah qiraatnya Imam Asim dari riwayat Imam Hafiz. Kalau yang dipakai di Afrika, yang dipakai di Turki, yang dipakai di banyak negara yang lain itu riwayatnya dari Imam Nafi, riwayat Warash dan lain sebagainya. Itu cara bacanya doang yang beda, bukan isinya yang beda. Alhamdulillah. Cara bacanya gimana Pak Ustaz? Ya kayak wadduha, kalau kita baca wadduha sampai akhir, a belakangnya a. Bukan dibaca imale, imale itu miring. Wadduha. Wallaili idza saje. Bukan saje. Bukan ape kata orang Betawi, bukan, beda. E-nya itu bukan E, bukan ape, bukan kenape, tapi wadduha. Berapa persen tuh miringnya? Dari A ke E, nggak sampai E, tapi sebelum E. Wadduha, wallaili idza saje. Atau baca panjang-panjang matnya, hurufnya. Kalau kita panjang, orang Indonesia panjang bacaannya ngos-ngosan kalau kepanjangan. 4 harokat aja udah ngos-ngosan. Namanya udah panjangnya. Ya. Nah bisa didapat dalam, mohon maaf, agama lain.
ibadahnya, syariatnya, muamalahnya, semua sudah diatur, sudah sempurna sejak diturunkan dan diwahyukan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Al-Quran ada istilah mustaqim. Satu, kita doa di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah dibaca setiap hari kita sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim bukan walau baca beda begini ya, baca walau jadi mesti ke kanan ya, lidahnya ini masuk ke gigi geraham atas kanan sampai di bawah ujung walau ini kita minta kepada Allah supaya ditunjuki ke jalan yang lurus. Artinya apa? Ini agama ini ada patoknya. Gak boleh sembarang ente bikin patok. Emangnya tanah nenek moyang lo bikin patok sendiri agama? Gak bisa. Akidah, ibadah, syariat, muamalat ada patok-patoknya dari Allah, garis lurus. Kalau kita melenceng sedikit, out dari Islam. Na'udzubillah. Dalam surat Al-An'am ayat 126 Allah juga berfirman, wa hadza siratu rabbika mustaqima. Qad fassalna al-ayati liqaumin yadhakkarun. Inilah jalan Tuhanmu yang lurus. Karena jalan Allah itu lurus, kata Allah, kami telah merinci ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mau mengambil pelajaran. Jadi dirinci itu ayat. Ayat itu apa sih? Tanda. Tanda itu apa? Patok. Orang tua kita zaman dulu di Jakarta ini masih tanah kosong, masih kebun. Woi, ente di sini tahun berapa ya? Masuk sini? Bapak Ibu tahun berapa masuk sini? Malah 60-an, 70-an, 80-an ya. Orang tua saya sih masuk tahun 40. Kosong. No di kota. Apalagi kota aja kosong. Kota tua, tahu kota tua? Pusat pemerintahan Hindia Belanda, Museum Fathahillah, kita tahu. Itu kan istana presidennya Indonesia dulu. Itu aja masih kebun kosong, apalagi Makassar belum ada. Patok doang, patok. Sawah, kebun. Orang zaman dulu mas bikin patok gampang. Jawara, tangannya selebar-lebar. Ini patok gue. Gue ambil. Nah. Gak bisa kita bikin patok sendiri, Pak. Qad fassalnal ayat. Tanda-tanda agama ini lurus itu sudah dirinci oleh Allah Ta'ala. Dalam surat Al-An'am ayat 153 Allah Ta'ala juga berfirman, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi wa bihi la'allakum tattaqun. Sungguh inilah jalanku, jalannya Allah yang lurus. Jadi Islam ini jalanku, jalannya Allah, bukan jalannya Fahmi Saleh, bukan jalannya ketua anu, ormas anu, ada. Ini jalan Islam ini udah ada patoknya, jangan nanti bikin sendiri. Nggak boleh ngarang-ngarang sendiri. Akidah nggak boleh bikin sendiri, ibadah nggak boleh bikin sendiri, syariat nggak boleh bikin sendiri. Ini jalan aku, kata Allah. Kalau mau bikin patok lain atas nama jalan sendiri, keluar dari Islam.
Kita masuk ke dalam Islam ini harus tunduk kepada patoknya Allah. Betul? Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara kafah. Islam itu artinya apa sih? Tunduk, berserah diri. Berserah diri kepada siapa? Kepada yang punya agama ini. Siapa yang punya agama ini? Allah. Siapa yang syariatkan Islam ini? Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketundukan dan keberserahan diri kita itu disimbolkan dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ini patok Islam yang pertama. Yang kedua sholat, yang ketiga puasa Ramadan, yang keempat zakat, yang kelima haji ke Baitullah. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan dan menjalankan semua rukun Islam, insya Allah. Itu patok. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Fattabi'u, ikutilah jalan itu. Wala tattabi'us subul, jangan kamu bikin-bikin, jangan kamu ikut-ikut masuk ke dalam jalan-jalan yang lain. Ya. Kalau kita macet, cari jalan tikus. Nggak cukup jalan tikus, ada yang masuk gorong-gorong. Ada? Kecemplung aja sekali. Itu urusan dunia. Kita bisa cari celah, cari jalan keluar. Tapi kalau dalam agama nggak bisa. Agama itu harus ikut jalan lurus yang besar. Kenapa? Karena sirat, syariat itu artinya jalan yang besar, yang lurus, yang mengantarkan kita kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beragama kita nggak boleh cari jalan-jalan yang bengkok. Karena bukan karakter agama ini kita cari yang bengkok, nggak boleh cari yang bengkok. Kenapa? Allah sudah gariskan, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi alkitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Makanya kita baca surat Al-Kahfi tiap hari Jumat. Bu. Kenapa? Baca surat Kahfi seminggu sekali hari Jumat. Supaya iman Islam kita ini kagak bengkok. Tahu patoknya. Bagaimana tahu patoknya supaya nggak bengkok? Kita baca surat Al-Kahfi, kita tadabbur surat Al-Kahfi, isinya kisah-kisah tentang fitnah-fitnah dalam beragama, ujian dalam kehidupan. Ada fitnah mempertahankan iman, ada fitnah harta, ada fitnah ilmu, ada fitnah kekuasaan, dan yang kelima ada fitnah godaan setan. Maka kalau kita baca itu surat Al-Kahfi tiap hari Jumat, insya Allah iman Islam kita bakal terjaga sampai minggu depan. Amin ya Allah. Artinya apa? Jalan yang lurus ini gak gampang, mesti dijaga. Makanya disitulah kita mesti istiqomah. Nama masjidnya Al-Istiqomah. Kenapa Pak Ustaz kalau kita masih minta sholat, masih minta mohon kepada Allah tunjuki ke jalan yang lurus? Emang kita kagak lurus di jalan yang sekarang? Itu kata orientalis, kata ya, orang-orang yang ingin memurtadkan dari agama Islam. Dia bilang, orang Islam masih sesat, domba-domba tersesat. Kenapa ya? Ente doa tiap hari, minta kepada Tuhan, minta tunjukin jalan yang lurus, berarti ente sesat terus. Nah ini kata siapa ya? Mantan-mantan Islam jadi pendeta yang murtad. Dia
bilang orang Islam gak pernah dapat petunjuk, gak pernah dapat jalan lurus. Buktinya apa? Masih minta jalan lurus, masih minta ampunan Allah gitu. Berarti dosanya itu bawa mati. Iya, kalau kita katanya enak udah gak ada dosa, udah ditanggung semua mau. Jalannya udah lurus aja udah gak bisa begitu. Kita minta kepada Allah jalan yang lurus. Minta apa? Minta supaya kita tetap istiqomah di atas jalan agama yang lurus ini. Itu namanya ihdinas shiratal. Bukan minta jalan yang lurus dari nol. Enggak, kita udah ada di atas jalan yang lurus, tapi menjaga konsistensi, menjaga komitmen ini yang berat. Karena iblis narik-narik kita, harta narik-narik kita, jabatan, kekuasaan, syahwat, nafsu narik-narik kita untuk keluar dari jalan yang lurus itu. Maka kita minta kepada Allah keteguhan hati, konsistensi iman. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kan kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan kau gelincirkan, jangan kau selewengkan kami ini dari jalan yang lurus. Jaga hati, jaga iman dengan apa? Dengan kita berjamaah, dengan kita menuntut ilmu, insya, dengan kita silaturahim, tawassul bil haq, tawassul bis sabr. Itu salah satu cara kita untuk menjaga keistiqomahan dalam beragama. Maka kalau ada jalan yang lurus berarti ada jalan yang bengkok. Nah, disinilah masuk setan dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam. Bekerja ulama menyesatkan manusia. Fa wa rabbika la'ughwiyannahum ajma'in. Aku bersumpah kepadamu ya Allah, aku akan buat mereka tersesat dari jalanmu yang lurus itu. Iblis dan bala tentaranya gak berhenti ingin menyesatkan kita dari jalan Allah. Dan upaya-upaya mereka itu ditambah lagi oleh upaya-upaya penyesatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir untuk menghalang-halangi kita umat beriman ini dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dalilnya? Di dalam surat Ali Imran ayat 99 Allah Ta'ala berfirman, "Qul ya ahlal kitab lima tasudduna an sabilillahi man aman wa tabghunaha iwaja wa antum syuhada." Satu ini Allah berkata kepada ahli kitab Yahudi Nasrani, kenapa kalian terus-menerus menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah, dan kamu menghendaki jalan itu menjadi bengkok? Hati-hati, ini tantangan kita. Ahli kitab gak suka kalau kita ini beriman yang lurus kepada Allah. Waddu law takfuruna kama kafaru wa takununa sawa. Mereka ingin, mereka berambisi supaya kalian itu kafir sebagaimana mereka kafir. Penyesatan yang pertama. Yang kedua, di dalam surat Al-A'raf, alladzina yasudduna an sabilillah wa yabghunaha 'iwajan wa hum bil akhirati kafirun. Mereka adalah orang-orang yang menghalang-halangi orang lain, orang Islam, manusia ini dari jalan Allah, serta menginginkan jalan itu menjadi bengkok. Jadi ingatkan sama Allah. Hati-hati loh kalian orang Islam, meskipun kalian itu sudah berada di atas jalan yang lurus, tapi kalau kalian tidak kuat-kuat imannya, tidak kuat-kuat istiqomahnya, maka kalian bisa terseret ombak, maka kalian bisa keluar dari rel, maka kalian bisa menjauh dari jalan Allah yang lurus, sadar atau tidak sadar. Makanya Nabi mengingatkan. Apa Nabi SAW mengingatkan dalam hadisnya?
Badiru bil a'mali fitanan kaqita'in lailil muslim. Ayo cepat-cepat kalian beriman. Cepat-cepat kalian beramal soleh sebelum terjadi fitnah-fitnah seperti gelapnya malam gulita. Gelap. Kalau udah gelap kita susah jalan. Lampu semua mati. Ya. Tadi Pak Eman datang ke rumah matiin lampu saya. Ya. Ini adalah pekerjaan berat kita untuk menjaga agama supaya tidak tersesat. Apalagi mereka menginginkan jalan agama kita ini jadi bengkok. Enggak berhentinya. Diulang lagi dalam surat Roma 19 ayatnya hampir mirip, cuma nambah wahum bil akhirati kafirun. Yang tadi ini ada tambahan hum, wahum bil akhirati hum kafirun. Ayatnya sama. Jadi kita harus berhati-hati, jangan merasa aman. Ya. Ini kayak kita ngadepin virus nih, ini corona. Alhamdulillah di DKI udah 0 angka kematian akibat corona. Alhamdulillah. Tapi kita mesti tetap hati-hati, waspada, jaga kesehatan, jaga lingkungan hidup kita kondusif baik. Sebab kalau kita lengah, penyakit ini bisa datang lagi, bisa meledak lagi. Sama, iman juga begitu. Jangan dikira kita ini gak ada penyakitnya dalam iman. Jangan dikira kita ini aman-aman aja melaksanakan Islam, menjalankan Islam, masjid buka, bisa sholat, bulan puasa, bisa puasa Ramadan, kelihatannya aman. Zakat, oke, orang bisa mengeluarkan zakat, alhamdulillah. Pergi haji, meskipun udah 2 tahun tertunda gak bisa berangkat, tapi ini kan karena ada alasan-alasan khusus. Menjalankan Islam itu bukan cuma perkara ente bisa sholat, bisa zakat, bisa puasa, bisa haji. Tapi yang paling penting nomor 1 adalah bagaimana kita menjaga syahadat kita. Iman kita ini benar apa kagak? Karena ini ukurannya, diterima tidaknya sholat, diterima tidaknya puasa, diterima tidaknya zakat, diterima atau tidaknya haji dan amal-amal yang lain, sedekah dan lain sebagainya, puasa sunnah dan lain sebagainya, itu bergantung iman yang benar. Insya Allah. Karena syarat diterimanya amal itu apa? Iman. Makanya yang dilakukan oleh orang kafir, musuh-musuh Islam, itu nggak mencegah orang Islam sholat. Kalau ada yang mencegah, menghalangi kita sholat, kita kefir. Ada yang menghalangi orang Islam puasa, zakat, haji, kita lawan. Tapi ada yang nggak bisa kelihatan, nggak bisa kelihatan. Susah kita mendeteksinya. Apa? Mereka menyebarkan virus-virus untuk menggerogoti iman, supaya kita murtad tidak sadar. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Pagi orang masih beriman, sorenya udah kafir. Wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafirun. Sore malamnya dia masih beriman, besok paginya udah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia tukar imannya dengan harta dunia yang kecil. Kita dibuat iman kita terombang-ambing, syahadat kita jadi rusak. Dengan apa? Menebar virus-virus liberalisme, sekularisme, dan pluralisme agama. Semua agama sama aja, semua benar. Nah ini virus rusak iman ente. Kalau rusak iman, sholat kagak diberi, puasa kagak diberi, semua amal dalam Islam kagak bakal diterima kalau iman ente rusak. Nauzubillah min.
Orang kafir nggak mungkin lah dia menghalang-halangi kita menjalankan amaliyah Islam. Apalagi kita mayoritas. Mungkin kalau di negeri yang minoritas muslim bisa. Dia menghalang-halangi, dia menteror, dia mengintimidasi umat Islam. Nggak boleh puasa, nggak boleh sholat, baca Quran, diam-diam, sembunyi-sembunyi. Ada yang begitu, ada, tapi minoritas. Tapi kalau di negeri yang mayoritas nggak mungkin. Maka apa yang mereka lakukan? Memurtadkan umat Islam ini dari agamanya tanpa sadar, menyebarkan virus ini. Maka itu kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus memperbaiki ilmu kita tentang Islam. Tafaqquh fid din itu penting. Sebagaimana Bapak Ibu di masjid, anak-anak kita di sekolah, di pesantren belajar tentang hukum fikih halal haram, syarat-syarat diterimanya sholat, zakat, puasa, haji, nikah, cerai, apalagi dagang, bisnis, jual beli, simpan pinjam dan lain sebagainya. Ya, itu kan kita pelajari, betul. Maka kita juga harus belajar tentang bagaimana kita menjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini mereka bekerja tidak kasat mata. Biasanya kalau yang suka menyesatkan, ya, penyesatan agama, menyesatkan umat dari agama ini, ujung-ujungnya apa? Duit. Ya, iya. Yang menghina agama Allah, menghina Rasulullah, menghina ulama, itu ujung-ujungnya duit. Ya bimudinahu bi'aradin minad dunya, ujung-ujungnya pengen dapat fulus. Kalau sekarang istilahnya mungkin bukan fulus, komisaris. Ya kan, ujung-ujungnya ke sana. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka satu yang terakhir saya ingin tekankan, sekarang ini di bulan Maulid Rabiul Awwal, Allah Ta'ala memberikan satu sifat yang sangat besar, sangat mulia tentang Rasulullah SAW itu. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi alam semesta. Risalah Islam itu sebagai rahmat lil alamin. Islam itu sebagai rahmatan lil. Tapi sekarang pemahaman tentang Islam rahmatan lil alamin dibawa, dipelintir-pelintir, dirusak supaya menjauh dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Islam rahmatan lil alamin, katanya kalau Islam ini ramah, toleran kepada kemaksiatan, ramah, toleran kepada LGBT. Nah, Islam harus ada rahmatan lil alamin. Islam rahmatan lil alamin kalau kita ramah dan toleran kepada kawin beda agama, kacau ini. Islam rahmatan lil alamin ramah kepada kawin sejenis. Islam rahmatan lil alamin, Islam itu harus ramah, ya, umat Islam harus ramah kepada umat non-muslim ikut dalam perayaan agama lain, hari raya agama lain, mengucapkan selamat hari raya agama lain misalnya, atau apa lagi, ya begitu-begitu tuh, yang bikin keimanan umat Islam ini menjadi apa? Ujung-ujungnya ya rusak.
Padahal ajaran Islam ini cukup sudah mengajarkan toleransi kepada umat non-muslim. Toleransi itu lakum dinukum. Toleransi itu membiarkan tidak mengganggu umat agama lain beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Toleransi itu bukan untuk kita bernegosiasi, kita untuk melego, untuk menjual akidah kita, bukan. Islam ini jalan yang lurus, Islam ini jalan yang diridhoi oleh Allah. Tidak bisa kita bawa, kita pelintir ajaran-ajaran Islam atas nama rahmatan lil alamin, tetapi tanpa sadar kita telah merusak inti ajaran agama kita. Rasulullah itu rahmatan lil alamin, iya, bagi malaikat. Nabi itu rahmatan lil alamin untuk alamnya malaikat. Sampai malaikat Jibril saja mendapatkan pujian dari Allah, innahu laqawlu rasulin karim bi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Malaikat Jibril aja mendapatkan rahmatnya Allah dari sebab siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Jin dapat rahmatnya Allah, kenapa? Karena sebab Nabi kita Muhammad SAW. Binatang, hewan, tumbuh-tumbuhan semua dapat rahmatnya Allah karena diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anjing aja kita kasih air minum anjing, minum air buat anjing itu berpahala. Kita nanam pohon, kita sirami pohon, berpahala. Kenapa? Karena kita tahu keluar dari lisannya Rasulullah SAW. Siapa yang menanam pohon, yang menyiraminya, yang menghidupkan pohon itu, lalu kemudian ada guru memberikan apa? Penyerbukan, kemudian dimanfaatkan tumbuh lagi tanaman di tempat lain. Ada biji-bijian yang jatuh lalu kemudian dimakan oleh hewan ternak yang lain. Itu semua kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kelestarian hidup, lingkungan hidup kita di laut, di daratan, itu semuanya ada rahmat Allah disebabkan apa? Diutusnya Nabi kita Muhammad SAW. Rahmat Allah yang paling besar yang pertama adalah tauhid. Makanya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ayat setelahnya mengatakan apa? Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun. Al-Anbiya 108. Ini kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsirnya Khawatir Qur'aniyah. Beliau mengatakan ketika Allah menyebutkan diutusnya Muhammad itu adalah menjadi rahmatan lil alamin, rahmat Allah yang pertama dirasakan oleh umat manusia adalah ketika Allah memberikan jalan yang terang kepada umat manusia ini kenal siapa Tuhannya, dan mereka mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbul Alamin. Innama ilahukum ilahun wahid. Tuhan itu satu, yang berhak disembah itu satu, yaitu Allah. Allah itu Tuhan yang meridhoi agama Islam ini sebagai satu-satunya agama yang benar. Bukan Allah itu Tuhan segala agama. Woi. Itu jil zaman dulu baheula. Tahu jil? Ada. Ya. Jin itu bilang Bismillahirrahmanirrahim, Bismillah dengan nama Tuhan, Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, Tuhan segala agama. Ya. Padahal Tuhan yang benar itu cuma satu. Walladzi fis samai ilahun wa fil ardi ilah. Yang berhak disembah itu hanya Allah sesuai dengan konsep yang digambarkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Konsep Tuhan di dalam yang lain-lain di luar Islam itu adalah batil. Maka nikmat pertama, rahmat yang pertama ini yang harus kita jaga.
Maka kalau kita mengaku Islam itu adalah rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad itu adalah rahmatan lil alamin, yang pertama yang harus kita lakukan, kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, adalah mensyukuri dan menjaga nikmat tauhid yang telah Allah karuniakan kepada kita umat Rasulullah. Artinya apa? Islam rahmatan lil alamin jangan sampai dibelokkan, dijadikan sebagai pluralisme agama. Karena pluralisme agama sama aja dengan kemusyrikan. Ente mengakui kebenaran semua agama, berarti ente keluar dari Islam. Na'udzubillah. Demikian aku qouli hadza astaghfirullah wa lakum. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah terima iman Islam kita, Allah jaga iman Islam kita, Allah ridhoi Islam sebagai agama buat kita. Mudah-mudahan kita beriman dan berislam sampai kita mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.